Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pertemuan minggu ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Syifa Pramudita Fadilah SSTMKM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial serta rekan-rekan semua yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai regresi linear sederhana yang berjudul pengaruh penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap permintaan gas LPG 3 kg di Toko Selamet Kecamatan Purwasari pada bulan Maret sampai November 2021. Sebelumnya juga saya akan membacakan nama-nama dari anggota kelompok 1 beserta uraian tugasnya. Yang pertama, Aulia Febrianti yang bertugas untuk menghitung dan presentasi. Yang kedua, saya sendiri Darmansyah Egi Pranoto yang bertugas untuk menghitung dan presentasi. Yang ketiga, Oktaviani Putri Kasari yang bertugas untuk membuat dan mengedit PowerPoint. Yang keempat, Reja Amalia Putri yang bertugas untuk membuat dan mengedit PowerPoint. Dan yang kelima, Jaidan Rahadian yang bertugas sebagai editor YouTube. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Aulia Febrianti dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri Darmansyah Egi Pranoto. Kepada Aulia Febrianti sebagai pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Egi atas waktunya. Dalam membuat regresi linear sederhana dibutuhkan untuk mencari dan menentukan judul pada data yang akan kita analisis. Berikut adalah data yang kelompok kami ambil untuk membuat regresi linear sederhana dengan judul pengaruh penetapan harga gas LPG 3 kg terhadap permintaan gas LPG 3 kg di Toko Selamet Kecamatan Purwasari pada bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2021.
dengan variabel X sama dengan harga gas LPG 3 kg dan variabel Y sama dengan permintaan. Jumlah responden dari data tersebut ada 10. Lalu setelah data dibuat, data X dan Y dibuat, kemudian kita akan mencari data XY dengan cara X dikali Y, yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60, dan seterusnya. Maka hasil atau sigma dari variabel X dan Y adalah 1752. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kuadrat, yaitu dengan cara nilai X dikuadratkan dengan contoh 30 kuadrat sama dengan 900 dan seterusnya. Maka hasil atau sigma dari variabel X kuadrat adalah 6990. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y kuadrat dengan cara nilai Y dikuadratkan, contohnya 2 dikuadratkan sama dengan 4 dan seterusnya. Maka hasil atau sigma dari Y kuadrat adalah 605. Kemudian, setelah menemukan judul dan data, kita tentukan persamaannya. Berikut adalah rumus untuk menentukan persamaan, yaitu B sama dengan nilai N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi nilai N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, dan A sama dengan sigma Y per N dikurangi B dikali sigma X per N, di mana Y ini adalah nilai variabel bebas Y, A adalah intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B sama dengan slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada untuk setiap unit perubahan pada variabel X, X sama dengan nilai variabel bebas X, dan N adalah jumlah sampel. Setelah kita hitung pada data di atas menggunakan rumus persamaan ini, maka kita dapatkan hasil dari B sama dengan minus 0,86146 dan A sama dengan 29,6704. Setelah kita dapatkan hasilnya, masukkan ke dalam persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan 29,67 minus 0,86X. Dikarenakan nilai B ini min, maka tandanya akan berubah menjadi min. Kemudian kita akan menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini hasilnya tidak lebih dari 0 sampai dengan 1 baik negatif ataupun positif. Kemudian ditentukan arah dan kekuatannya dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan hasil akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Maka perhitungan dari data sebelumnya dimasukkan ke rumus ini, kemudian didapat hasil dengan R sama dengan 0,961 dengan arah sama dengan positif dan kekuatan korelasi kuat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa koefisien korelasi dari data di atas yaitu R sama dengan 0,961 yang berarti arahnya positif dan kekuatan korelasinya kuat. Kemudian kita akan mencari koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y kuadrat dibagi dengan hasil dari akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N yang
N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kemudian hasil dari R kuadrat sama dengan 0,961 kuadrat sama dengan 0,9235, kemudian diubah dalam bentuk persen menjadi 92,35%, kemudian dibulatkan menjadi 92,4%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga dapat mempengaruhi permintaan terhadap gas LPG 3 kg sebesar 92,4% dan sebesar 7,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kepada Darmansyah Egy Pranoto sebagai pemateri kedua, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Aulia Febrianti sebagai pemateri pertama. Di sini saya Darmansyah Egy Pranoto sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi mengenai regresi linear sederhana. Setelah dilakukan perhitungan pada Microsoft Excel, maka langkah selanjutnya untuk membuat data regresi linear sederhana dengan syaratnya yaitu cek uji asumsi klasik. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai residualnya yaitu 0,200. Maka hasil dan kesimpulannya setelah dilakukan uji asumsi klasik diketahui bahwa nilai residualnya berdistribusi normal karena p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih besar dari 0,05. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita cek linearitas pada uji asumsi klasik. Pada hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai linearitas signifikannya yaitu 0,320. Maka hasil dan kesimpulannya yaitu hubungan antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen, variabel Y, itu memiliki hubungan yang linier karena p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,320 lebih besar dari 0,05. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu menentukan nilai A dan B. Pada hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai A atau nilai konstan yaitu 29,670 dan nilai B yaitu harga minus 0,861. Maka hasil dari persamaannya itu sudah sesuai, yaitu A 29,670 dan B minus 0,86. Maka kita masukkan ke dalam persamaannya yaitu Y sama dengan 29,670 minus 0,861. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai T-table. Setelah kita hitung menggunakan tabel T, maka hasil yang didapat adalah 2,306 dan nilai T hitungnya yaitu minus 9,846. Maka hasil dan kesimpulannya itu tidak berpengaruh karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-table, yaitu minus 9,848 lebih kecil dari 2,306. Berikut adalah kurvanya. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan hasil nilai signifikan. Pada hasil output di atas diketahui bahwa nilai signifikannya yaitu 0,0005. Maka hasil dan kesimpulannya yaitu berpengaruh karena nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05 yaitu 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel harga X mempengaruhi variabel permintaan atau variabel Y pada gas LPG 3 kg di Toko Selamat, Kecamatan Purwasari pada bulan Maret sampai bulan November 2021. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan hasil koefisien korelasi. Pada hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai R yaitu 0,961.
maka hasil dan kesimpulannya itu positif. Artinya bila variabel diikuti variabel lain, jika variabel X naik, maka variabel Y juga akan naik. Dan jika variabel X turun, maka variabel Y juga akan turun. Setelah kita ketahui koefisien korelasinya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hasil koefisien determinasi. Pada hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai R² atau koefisien determinasinya yaitu 0,924. Maka hasil dan kesimpulannya yaitu diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,924. Artinya pengaruh harga terhadap permintaan variabel Y gas LPG 3 kg sebesar 92,4%, sedangkan sisanya sebesar 7,6%. Permintaan gas LPG 3 kg itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi regresi linear sederhana. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi maupun presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika kelompok 1. We are the best. 大きな希望と夢を持ってふるさと